Hmm. Mungkin langsung aku buka aja ya. Em, Namanya itu Armor Toreador. Namanya itu sangat keren, pelindung armor. Tapi sayang kelakuannya itu nggak sekeren namanya. Jujur beberapa hari ke belakang, aku nggak mau ngebawain konten ini. Sebenarnya aku sedikit tahu, tapi aku nggak penasaran isinya ya, karena mungkin sudah banyak konten kreator yang sudah ngebawain soal ini. Dan jujur aku juga sangat terganggu dengan sosial mediaku, berandaku, dengan berita-berita yang keluar semuanya soal orang tolol ini. Awalnya aku nggak tahu ya, ini tuh persoalan serius, ini seserius ini tuh aku nggak ngerti. Karena yang ngapain aku baca berita soal urusan rumah tangga artis atau apalah itu, seleb-seleb lah atau apa. Karena kan ya pastinya banyak banget drama-dramanya gitu. Terus berhubung berita ini sering lewat di berandaku, aku tuh sedikit penasaran. Ini tuh masalah apa? Kok sampai sebesar ini, sampai trending bahkan. Akhirnya aku penasaran, aku buka satu website berita, terus aku baca soal kasusnya sampai habis. Aku baca sampai habis. Pas aku ngebaca, nggak tahu kenapa aku kayak ngerasa kesel, ngerasa greget, ngerasa kayak anjing banget gitu orang ini ya. Terus aku penasaran sama video yang sudah viral itu kan. Akhirnya aku cari. Aku coba cari video fullnya dan aku dapet. Terus aku coba tonton sampai habis videonya. Ternyata manusia tolol ini itu bukan manusia. Ya aku bilangnya cowok-cowok kayak gini tuh biasanya pengecut aja lah gitu. Nggak tahu kenapa kesel aja. Bayangin aja di videonya itu ya. Di situ ada anak bayi yang baru lahir. Terus di videonya si perempuan itu merebut HP si tolol ini. Ya singkatnya itu kayak si Armor ini tuh langsung emosi. Terus yang bikin aku kesel, si orang tolol ini itu memukul, nendang perempuan di depan bayinya. Bayangin coba. Tindakan dia ke perempuan sekasar itu tuh menurutku sudah nggak pantas dan bodoh aja. Ditambah di situ ada anak bayinya. Dan aku nggak habis pikir gitu loh. Kok nggak mikir gitu kan ya. Meskipun itu bayi, kita kan nggak ada yang tahu. Bisa jadi mungkin ketika dia sudah dewasa, dia itu ngalamin trauma yang buiku trauma fisik, entah itu trauma psikis. Kita kan nggak ada yang tahu gitu ya. Terus pas aku baca beritanya, pengakuan si Armor ke polisi waktu ditangkap, dia itu bilang kalau dia itu ketahuan nonton video gituan, video B gitu. Terus akhirnya ya terjadi kayak gitu. Cuma di pikiranku ya, ini di pikiran orang bodoh aja lah ya. Kalaupun misal ketahuan nonton video gituan, ya maksud sampai ngelakuin kekerasan segitunya itu kan ya tolol banget gitu loh. Terus juga ada pengakuan lain kalau misalkan ternyata si Armor tolol ini tuh ketahuan selingkuh. Ya, jujur aku bodo amat sih ya. Setelah video ini tuh naik nanti gimana-gimananya aku bodo amat. Karena yang aku omongin ini tuh sebenarnya adalah keresahanku aja gitu. Dan pas aku baca berita ini aku mikir ya, tak kirain soal-soal kekerasan kayak gini tuh cuma ada di kalangan temen-temenku aja. Dan aku juga pernah bertengkar sama temenku sing kasar sama pacarnya ya. Karena aku juga mikir gitu kan ya, ini masih pacarmu gitu, bukan siapa-siapamu. Bapaknya dia aja tuh nggak pernah mukulin anak ini lah, terus kamu siapa kok berani-beraninya mukulin anak ini gitu. Itu anak orang gitu loh. Dan masalahnya sepele gitu, cuma masalah-masalah kamu selingkuh ya, kamu kenalan sama si A, B, C, D dan itu belum tentu kejadian beneran. Dan sebenarnya mukul itu aja menurutku itu udah tolol banget. Ya aku bodo amat ya, kalau misalkan setelah ini nanti dibenci sama temenku ya nggak masalah juga sih, bodo amat juga sih aku. Karena ya memang salah gitu, kita sebagai laki-laki ngelihat begituan, ya memang itu bukan urusan kita, urusan masing-masing, masalah hubungan itu urusan masing-masing. Tapi masalahnya ini ku udah berbeda menurutku. Mau sekuat apapun perempuan itu, tenaganya ya sih tetap gedean awakmu sebagai laki-laki, ya pasti kalah perempuan itu. Dan menurutku ya cowok-cowok kayak gitu tuh ya pengecut aja, nggak punya otak aja gitu sih. Dan sebenarnya ya aku ngomong kayak gini pun juga percuma, karena ya aku juga bukan siapa-siapa dan channelku juga masih kecil. Tapi setidaknya di sini aku coba ngajak
kalian berpikir ya, para perempuan atau mungkin cowok juga sama ya. Kalau misalkan kalian punya pasangan toksik, ya aku ngomong faktanya aja yang terjadi, yang aku lihat sendiri di lingkunganku. Kalau misalkan kalian itu ngerasa cowok kalian itu toksik, mukul kalian, keras sama kalian, ngata-ngatain kotor ke kalian, ngelarang-larang hal yang gak jelas ke kalian, kalian kerja gak boleh dan lain-lain. Intinya ngebuat kalian itu ngerasa gak enak dan gak cocok lah. Ya mungkin masalahnya juga ada masalah sepele gitu kan ya. Menurutku sih mending tinggal aja ya sebelum terlambat. Karena kalau misalkan kalian menikah dengan embel-embel sayang karena hubungannya udah lama, ini menurutku aja ya. Terus pas nikah, kalian masih disakiti, dikasari, ya mau nyalain siapa? Dan kalian gak bisa nyalain orang yang ngasarin juga sebenarnya. Karena sebelum kalian ke jenjang pernikahan, kalian kan punya pilihan nih. Kalian bisa menolak, mutusin, sama nerusin gitu. Atau mungkin untuk ninggal karena tahu dia kasar atau bertahan, ya udah sih gak apa-apa dia kasar. Dan sayang banget menurutku gitu. Yang kasihan itu ya kalian sendiri nantinya, yang ngerasain kalian sendiri. Ya aku sih belum pernah ngerasain jadi rumah tangga ya, jadi aku nggak terlalu paham banget gitu ketika sudah berumah tangga. Kalau misalkan ada masalah nantinya seperti apa. Ya ninggalin waktu pacaran karena tahu pasanganmu itu kasar, menurutku itu waktu yang tepat untuk ninggalin sih. Dan nggak apa-apa juga. Ya ini menurutku aja ya, itu terserah lah kalian yang ngejalanin. Aku masih percaya ya semua laki-laki yang kasar, toksik, itu ada kemungkinan bisa berubah, bisa memperbaiki. Tapi aku juga percaya perbandingan itu sangat kecil. Jadi ya kalau misalkan aku dapat pasangan toksik, ya pasti aku tinggal aja. Ngapain nambah-nambah urusan? Mending cari yang sama-sama bisa mengerti dan juga menghargai aja sih kalau aku. Ya aku sendiri pun kalau misalkan aku punya pasangan ya misalnya, aku ya ada sisi emosi, sisi capek, egoisnya, aku ada banget. Aku sangat mengakui itu. Tapi misalkan ketika aku ada masalah sama pasanganku, aku selalu mencari jalan keluarnya dengan ngobrol. Misalkan ya, aku bakal tanya masalahnya itu di mana, terus apa yang bikin kita bertengkar, apa yang kamu gak suka, apa yang aku gak suka. Ya jujur aja gak apa-apa, ya diobrolin aja. Dan ya selesai. Kalau misal pasangannya enak diajak ngobrol ya. Kalau misalkan nggak bisa ya aku nggak tahu juga ya. Ya mungkin berlarut-larut iya, tapi cuma beberapa hari atau mungkin beberapa jam aja. Dan yang paling penting menurutku ketika aku marah atau aku lagi ada masalah apa gitu, aku sangat menghindari ngatain kotor ke perempuan itu, apalagi mukul gitu. Aku sangat berusaha untuk menghindari itu. Karena aku sadar ketika bisa diselesaikan dengan cara ngobrol ya udah selesai gitu, nggak perlu ada selanjutnya harus mukul, harus ini, harus itu. Ya itu aja sih menurutku ya. Dan aku juga bukan pakar percintaan juga, jadi ya sekali lagi kita doakan aja ya semoga perempuan yang ada di dalam video itu dan bayi-bayinya itu tidak mengalami luka serius atau bahkan sampai parah banget. Semoga nanti setelah kejadian ini disehatkan ibu dan juga bayinya, karena bayinya itu masih kecil banget, kasihan banget sumpah. Yang bisa kita ambil dari video ini ya mungkin kita harus lebih berhati-hati dalam mencari pasangan. Mau cowok, mau cewek, menurutku sama aja. Intinya ya benar-benar harus hati-hati gitu loh dengan kejadian seperti ini. Harapannya ya semoga kedepannya tidak terjadi lagi, meskipun tetap ada. Ya maaf kalau misalkan ada kata-kata yang sedikit agak keras, karena aku kesel aja gitu kayak sumpah. Sebenarnya mau ngatain juga percuma, aku cuma di video gitu. Kalau misalkan ada sesi ketemu sama Armor ini ya boleh lah ngatain kan ya. Dan ya menurutku tindakan si orang tolol ini ya sangat-sangat gak bisa dicontoh dan jangan dicontoh. Ini adalah salah satu bukti bahwa laki-laki itu secupu-cupunya laki-laki, sepengecutnya laki-laki ya, dia itu masih bisa ngelawan perempuan ya. Namanya ngelawan perempuan ya juga pengecut sih bener ya. Ya intinya ya wis jangan kayak gitulah kayak gitu, hindarilah kekerasan gitu, hindari. Karena yo kasihan banget gitu loh, Mas, yo cewek ngeselin kayak apa ya mending tinggalin aja gitu, nggak usah dikasarin, tinggalin aja. Jangan malah dikasarin gitu, jangan malah dipukul, itu malah ngebuat luka membekas menurutku sih.
Ya, tapi ya udah di sini aku nggak mau jadi sok dewasa ya karena aku juga nggak paham nanti gimana gitu kan ya setelah aku punya pasangan, tapi aku berharap semoga nanti kedepannya aku nggak seperti ini. Dan kita doakan aja semoga orang ini nanti dihukum ya sepantasnya. Dan aku yakin di sel ini mungkin cuman pasti dibuat bahan samsak sama orang-orang sel sih mungkin ya. Karena ya orang-orang sel yang di penjara itu kan kebanyakan mereka itu mungkin di penjara gara-gara ada yang maling, ngambil semuanya itu untuk makan istri dan anaknya gitu kan. Sedangkan satu orang tolol ini masuk dengan keadaan ya ekonominya baik-baik saja mungkin. Terus kasusnya mukulin anak dan istri. Ya, tolol aja lah. Terima kasih udah nyimak El Kasus. Sampai jumpa lagi di El Kasus selanjutnya.